Ya oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki. Dan pada video kali ini gue mau bahas salah satu request dari teman kita di YouTube ya guys, yakni PSSI, saham PSSI atau Pelita Samudra Shipping guys. Nah, kita langsung ke laporan keuangannya aja guys. Pada 2018 ekuitasnya 71 triliun, naik jadi 88 triliun, di tahun setelahnya jadi 114 triliun. Gila guys, ini bagus guys. Jadi 114 triliun di tahun 2020 dan 2021, kemudian di tahun 2022 jadi 136 triliun guys ekuitasnya. Hebat. Hebat kayak begini. Kemudian kita ke pendapatan usaha guys. Pendapatan usahanya di tahun 2018 63 triliun, naik jadi 75 triliun, naik jadi 108 triliun di tahun 2020. Di tahun 2021 75. Sorry. Ini dalam US dollar ya guys. Sorry. Bukan triliun tapi US dollar. Laporan keuangannya dalam US dollar jadi harus dikonversikan guys. Sorry ya, di tahun 2021 75 juta US dollar, 85 juta US dollar di tahun 2022. Pendapatannya naik guys, tapi belum menyamai di tahun 2020 yang 100 juta US dollar. Tapi lu perlu ingat guys, kurs dolar ya di laporan keuangannya nih ya guys ya. Kita langsung laporan keuangan aja. Kurs dolar di tahun 2022 ini lebih besar, yakni 15.247. Ini lu bisa lihat di penjabaran mata uang asing. Dia kan laporan keuangannya dalam USD. Nah, ini kita konversikan dulu, dan di tahun 2022 itu setara dengan 15.247 USD. Ya, 15.000 rupiah. Sedangkan di tahun 2020 walaupun pendapatannya mencapai 100 juta USD, tapi untuk mata uang pada tahun 2020 itu 14.105 guys di laporan keuangannya. Nah, jadi ya lu bisa bayangin lah, udah pendapatannya hampir menyamai di tahun 2020. Kurs dolarnya pun lagi naik. Jadi kurs dolar naik nggak membuat semua orang sedih ya. Ada juga perusahaan yang diuntungkan ya. Salah satunya PSSI ini guys. Seperti itu. Nah, untuk laba bersihnya pun jadinya naik di tahun 2022 ya jadi 32 juta USD. Dengan potensi EPS yang akan didapatkan di tahun ini adalah 124 per lembar. Dengan harga sahamnya sekarang masih 575 ya guys ya. Nah, sekarang kita lihat untuk valuasinya. Tadi kan kita sudah baca laporan keuangannya, sudah membahas dimulai dari ekuitasnya, kemudian dari pendapatannya, kemudian dari laba bersihnya. Laba bersih di tahun ini tertinggi dalam 4 tahun terakhir. Bahkan 5 tahun terakhir guys. Dari tahun 2018 yang paling tinggi adalah tahun ini 2022. Dan EPS-nya pun yang paling tinggi di tahun ini, di tahun 2022. Jadi lu yang masih megang sahamnya, kalau dilihat dari laporan keuangannya, gue masih tetap harus menyarankan lu untuk hold. Gitu guys. Kemudian yang kita lihat adalah valuasinya. Valuasinya adalah 0,7 PBV-nya guys ya, PER-nya 3. Sebenarnya saham ini dari tahun 2018 termasuk saham yang ideal menurut Benjamin Graham. Karena gini guys, Benjamin Graham itu selalu menyebutkan, bukan selalu sih, dia punya teori bahwa idealnya PBV itu harus di bawah 1,5, PER itu harus di bawah 5 apa 10 ya? 1,5 10, di bawah 10. Nah, dalam 5 tahun terakhir PSSI ini PER dan PBV-nya ideal. Terakhir memang PBV-nya di tahun 2022 ini udah cukup mahal ya guys, 1,4. Dia book value-nya 384, PER-nya 4,6. Dan PBV-nya saat ini sudah 1,4. Memang termahal dalam 5 tahun terakhir. Tapi jangan salah, dia mahal karena kinerjanya memang bagus guys di tahun ini. Jadi ya wajar lah, ada harga, ada barang. Dia PBV-nya gede, udah gede daripada 5 tahun terakhir karena memang kinerjanya yang paling bagus di tahun ini gitu.
Udah begitu, si PSSI ini rutin membagikan dividen. Cuman polanya kalau gue lihat, gue memang agak sulit menganalisa nih kira-kira nanti di tahun 2022 dividennya berapa. Karena biasanya gue juga menghitung harga saham murah atau tidak berdasarkan dividen atau dari dividennya. Oke, sekarang kita udah bahas laporan keuangannya, udah bahas juga valuasinya, di mana valuasinya juga sebenarnya masih murah. Kita lihat harga wajarnya. Kalau gue lihat harga wajarnya ini, dia berada di angka 891 dengan harga wajarnya 891 guys ya. Dengan harga saham ini adalah 575. Artinya sebenarnya lah saham ini masih layak koleksi kalau menurut gue. Nah, sekarang kalau sudah melihat dari harga wajarnya, kita lihat dari potensi dividen yang akan dibagikan. Karena PSSI ini pernah membagikan dividen 2 kali, pernah membagikan dividen sekali guys. Kita coba berasumsi bahwa dia akan membagikan dividen sekali ya guys ya di tahun 2023. Syukur-syukur kalau misalkan dia membagikan interim di akhir tahun ini. Nah, ketika kita lihat bahwa dia akan membagikan 1 kali dividen di tahun 2023, katakanlah dia membagikan 30%. Berarti 30% berbanding 100 ya, 30% berbanding 100 dikali 124. Nah, dia berpotensi untuk membagikan 37 perak per lembar untuk dividennya, yang artinya ya kalau misalkan dikali 10 berarti 370. Kalau mau dividen yieldnya 10% dan dia dividennya misalkan kita asumsikan akan membagikan DPR 30%, berarti harga murah dari si PSSI ini ada di angka 370. Karena 37 per lembar dividennya berarti dikali 10 kan 370. Kalau 370 harga sahamnya dan membagikan dividen per lembar 37, ya dividen yieldnya berarti 10% kan. Gede. Kalau harga sahamnya 370, makanya gue mengatakan bahwa harga murahnya si PSSI ini 370. Gue tanya sama lu guys, apa yang membuat si PTBA, ITMG, dan saham-saham batubara yang dividennya gede, sahamnya belum turun sampai sekarang? Salah satunya adalah orang pada nunggu dividennya guys. Contoh PTBA ya guys, harga sahamnya adalah 3.700 per lembar saat ini. Misalkan besok ada pengumuman bahwa dividen PTBA adalah 400 per lembar. Kira-kira harga sahamnya akan naik atau turun? Naik guys, menurut gua naik. Karena dividen yield 10%-nya dari 400, berarti kan harga sahamnya harus 4.000. Begitu guys. Makanya si PTBA ini gak turun-turun, harga sahamnya manteng aja di situ. Sideways aja di angka 3.700 karena banyak orang yang akan menunggu dividen, pengumuman dividen. Itu guys salah satunya. ITMG kenapa berharga 41.000, 42.000, 43.000? Karena orang udah pada tahu dividen per share-nya adalah 4.100. Berarti kalau misalkan harga sahamnya 41.000 kan 10%. Begitu guys. Makanya gue kenapa mengatakan bahwa salah satu cara gue menentukan harga saham murah atau tidak adalah dengan dividen per share-nya dikali 10. Nah, makanya jadi dulu. Makanya kalau misalkan si PSSI berpotensi membagikan 37 per lembar, maka harga murahnya adalah 370. Saat ini harga sahamnya ada di angka 575. Terus terang, kalau dari dividennya, melihat histori dividennya dia dari 2018, harga 575 mahal. Kalau melihat dari histori dividennya, karena bisa aja dia membagikan 37 perak per lembar dengan DPR-nya 30%, ya berarti dividen yield-nya kan kurang dari 10% dong kalau di harga yang sekarang. Karena lu lihat aja SMDR kenapa harga sahamnya roboh? Karena dividennya kecil guys. Itu pentingnya sebuah dividen untuk mengukur harga suatu saham murah atau tidak. Nah itu kan kalau dari dividen, ngukur harga saham murah atau mahal kan nggak cuma dari dividen. Kalau dari dividen ini nggak masuk kategori gua. Tapi kalau dari harga wajar sebenarnya si PSSI ini masih masuk karena harga wajarnya 891. Dilihat dari PR-nya juga PR-nya murah, 4,6. Nah,
dilihat dari PBV-nya memang sudah mahal, termahal dari 5 tahun terakhir. Kayak begitu guys. Sekarang gue kembalikan kepada lu. Seperti biasa, ini berdasarkan analisa pribadi gue. Kalau misalkan dari dividennya, dari harga wajarnya, dari PBV-nya ada salah satu yang tidak terpenuhi, biasanya gue menghindari saham gini. Karena dia dari dividennya nggak ini kan. Kenapa gue masih yakin di PTBA? Walaupun si PBV-nya tinggi, tapi gue masih yakin dengan dividennya. Ketika dia mengumumkan dividen 500 per lembar aja, wah sahamnya udah bukan di angka 3.700 lagi, bisa terbang. Tapi PTBA juga ada resikonya, siklikal. Kayak begitu guys. Jadi ya kita harus melihat saham-saham siklikal seperti PTBA, atau bisa jadi PSSI ada keterkaitan dengan pengiriman guys ya. Gue kurang tahu di lapangannya, tapi sejauh ini kinerjanya bagus. Jadi memang saham ini sejatinya PSSI masih layak untuk di hold kalau lu yang udah punya barangnya. Kalau lu yang belum punya, ya sebenarnya ini juga masih layak untuk dibeli. Masih layak untuk dibeli guys. Makanya sekarang tinggal tergantung lu lagi. Lu mau bagaimana soal PSSI ini. Dari dividen per lembarnya ya dia berpotensi membagikan 30%, anggap aja 30% ya. Dari harga wajarnya dia masih di bawah 891. Dari EPS-nya juga dia masih menarik, berpotensi mendapatkan 124. Nah gitu guys. Tapi kalau gue pribadi, gue nggak punya sahamnya. SMDR gue nggak punya sahamnya. PSSI juga gue nggak punya sahamnya. Nah PSSI kenapa gue nggak masuk? Karena gue juga ngeliat SMDR guys. SMDR ini gila, waktu lagi dia mengumumkan dividen banyak yang kecewa. Nah makanya itu gue takut kejadian SMDR terjadi di PSSI, makanya gue nggak masuk. Gue sampai saat ini nggak punya saham SMDR dan PSSI. Yang tadinya gue tertarik sama SMDR. Dari IPS-nya SMDR masih menarik banget. Nah gue belajar dari SMDR, akhirnya gue nggak beli PSSI. Tapi kalau misalkan dilihat dari kayak begini, ya ini masih layak hold, masih layak untuk dibeli karena sejatinya ini masih murah guys, seperti itu. Tinggal nanti aja pengumuman dividennya bagaimana. Karena bisa jadi dividen pengumumannya itu akan berpotensi mempengaruhi pergerakan harga sahamnya guys. Oke, gitu aja kalau dari gue ya guys ya. Ini bukan ajakan jual beli, keputusan investasi ada di tangan masing-masing. Gue sudah coba menjabarkan mengenai laporan keuangannya, mengenai valuasinya, harga wajarnya, harga murahnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat lu dan semoga lu sehat selalu. Sehingga kita bisa bertemu di video selanjutnya ya guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.